Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Arafatul Fauzia, mahasiswi dari Universitas Ahmad Dahlan. Pada video kali ini, saya mengajak kalian untuk belajar mengenai kebenaran teorema Pythagoras. Kompetensi inti dari teorema Pythagoras yaitu 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain, yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian, kompetensi dasar dari materi teorema Pythagoras yaitu 3.6, menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Selanjutnya, 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Setelah menonton video ini, kalian akan dapat mengetahui kebenaran teorema Pythagoras, menentukan sisi terpanjang atau hipotenusa pada segitiga siku-siku, menyusun rumus teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku, dan menentukan panjang dari salah satu sisi segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya kita masuk ke peta konsep. Pada materi teorema Pythagoras, kita akan belajar mengenai pengertian dan cara penulisan rumus teorema Pythagoras. Nah, dari rumus tersebut dapat digunakan untuk mencari panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. 3 bilangan asli yang memenuhi rumus teorema Pythagoras, maka itu disebut dengan triple Pythagoras. Kemudian, dengan menggunakan konsep Pythagoras, kita dapat menemukan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus. Apakah kalian tahu apa itu teorema Pythagoras? Coba perhatikan dua benda berikut, yaitu tenda dan atap rumah. Pada dua benda tersebut berhubungan dengan bidang geometri, yaitu segitiga siku-siku. Jika kita membicarakan segitiga siku-siku, maka akan berkaitan erat dengan teorema Pythagoras. Bunyi dari teorema Pythagoras yaitu kuadrat hipotenusa atau sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Untuk membuktikan teorema Pythagoras memiliki banyak cara, namun pada video kali ini kita akan membuktikan dengan salah satu caranya, yaitu di sini terdapat 3 persegi dengan ukuran yang berbeda. Persegi A memiliki panjang sisi 3 satuan, maka luas persegi tersebut 9 satuan. Kemudian persegi B memiliki panjang sisi 4 satuan, maka luasnya 16 satuan, dan persegi C memiliki panjang sisi 5 satuan, maka luasnya 25 satuan. Kemudian, tempel ketiga persegi tersebut sedemikian sehingga 2 dari 4 sudut mereka saling berimpit dan membentuk segitiga di dalamnya. Coba perhatikan, apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah 2 luas persegi yang kecil? Mari kita hitung. Luas persegi yang besar yaitu 25 satuan, dan jumlah 2 luas yang lainnya yaitu 9 satuan ditambah 16 satuan, maka menghasilkan 25 sama dengan 25. Jadi terbukti bahwa kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Atau pada segitiga siku-siku dapat kita tulis rumus Pythagorasnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dengan A dan B merupakan sisi yang menempel pada sudut siku-siku, dan C merupakan sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku, atau bisa kita sebut sisi terpanjang atau hipotenusa. Sehingga dalam menentukan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku, kita lihat terlebih dahulu sudut siku-sikunya. Kemudian, sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku, maka itu merupakan sisi terpanjang atau
hipotenusa. Agar kita lebih memahami materi teorema Pitagoras, mari kita simak penyelesaian dari contoh soal berikut ini. Soal yang pertama yaitu tentukan hipotenusa pada segitiga berikut dan tuliskan rumus Pitagorasnya. Terdapat segitiga X, Y, Z. Nah, langkah yang pertama itu kita lihat sudut siku-sikunya. Sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku merupakan hipotenusa. Jadi, hipotenusa pada segitiga tersebut yaitu pada sisi Z. Sehingga rumus Pitagorasnya yaitu Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Soal selanjutnya diminta untuk mencari panjang AD pada gambar berikut. Untuk mendapatkan panjang AD, maka kita harus mengetahui panjang AC terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan panjang AC, kita dapat melihat segitiga ABC. Kemudian dapat kita tuliskan rumus Pitagorasnya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Panjang AB yaitu 8 dan BC itu 6. Maka AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 dan 6 kuadrat itu 36. Maka AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Sehingga AC kuadratnya yaitu 100. Karena di sini kita mencari AC, maka AC sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 itu 10. Sehingga kita dapatkan panjang AC-nya 10 satuan. Selanjutnya, kita lihat segitiga ACD. Dari segitiga tersebut, maka rumus Pitagorasnya yaitu CD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AD kuadrat. Karena di sini kita mencari panjang AD, maka rumusnya menjadi AD kuadrat sama dengan CD kuadrat dikurangi AC kuadrat. CD-nya itu 26, AC-nya 10. Maka 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. 26 kuadrat itu 676. 10 kuadrat itu 100. Maka hasilnya itu 576. Karena kita mencari panjang AD, maka 576-nya kita akar. Akar dari 576 itu 24. Sehingga didapatkan panjang AD itu 24 satuan. Kemudian ini ada contoh soal mengenai materi teorema Pitagoras dalam bentuk soal cerita. Anton berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Ia bersepeda ke arah selatan sejauh 3 km dari rumah. Kemudian, ia berbelok ke arah timur sejauh 4 km. Tentukan jarak terdekat yang ditempuh Anton dari rumah ke sekolah. Penyelesaiannya, yang diketahui Anton ke arah selatan sejauh 3 km. Kemudian berjalan ke arah timur sejauh 4 km. Dan yang ditanyakan, jarak terdekat yang ditempuh Anton dari rumah ke sekolah. Di sini kita misalkan A itu rumah Anton dan C itu sekolah. Karena Anton bersepeda ke arah selatan sejauh 3 km, maka arah panahnya menuju ke bawah. Kemudian, Anton berbelok ke arah timur sejauh 4 km, maka arah panahnya itu ke kanan. Sehingga jarak terdekat yang ditempuh Anton
dari rumah ke sekolah itu panjang AC. Untuk mencari panjang AC, kita bisa gunakan rumus Pitagoras. Karena sisi AC berseberangan dengan sudut siku-siku di B, maka rumus Pitagorasnya AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat itu 16 dan 3 kuadrat itu 9, maka 16 ditambah 9. Hasilnya itu 25. Karena di sini kita mencari panjang AC, maka 25-nya kita akarkan. Akar dari 25 yaitu 5. Jadi, jarak terdekat Anton dari rumah ke sekolah adalah 5 km. Kemudian soal selanjutnya, tentukan jarak antara A 3,2 dan B negatif 2, negatif 2. Langkah pertama, kita buat dulu titik A, yaitu 3,2. Kemudian, kita buat titik B, yaitu negatif 2, negatif 2. Setelah itu, kita hubungkan antara titik A dan titik B. Kita lihat secara mendatar, jarak titik A ke titik B itu 5 satuan. Lalu, jarak ke bawahnya itu 4 satuan. Sehingga, ini sudah pasti merupakan segitiga siku-siku. Maka kita bisa gunakan Pitagoras untuk mencari jarak antara titik A dan titik B. Jadi, AB kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 dan 4 kuadrat itu 16. Maka 25 ditambah 16 yaitu 41. Karena di sini kita mencari panjang AB, maka 41-nya kita akar sehingga didapatkan panjang AB yaitu akar 41 satuan. Jadi, jarak antara titik A ke titik B adalah akar 41 satuan. Contoh soal selanjutnya, carilah panjang BH pada gambar berikut. Di sini terdapat kubus ABCD EFGH dengan panjang setiap rusuknya itu 4 satuan. Untuk mencari panjang BH, maka kita harus mencari panjang BD terlebih dahulu. Nah, untuk mencari panjang BD, coba kita lihat segitiga ABD. Dengan panjang rusuknya 4. Dapat kita cari panjang BD dengan menggunakan teorema Pitagoras. Sehingga rumus Pitagorasnya yaitu BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Kemudian kita masukkan AD-nya itu 4 dan AB-nya itu juga 4. Jadi 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16, jadi 16 ditambah 16. BD kuadratnya dihasilkan 32. Namun karena di sini kita mencari panjang BD, maka 32-nya kita akarkan sehingga didapatkan panjang BD sama dengan akar dari 32. Nah, selanjutnya kita lihat segitiga BDH. Panjang BD tadi kita sudah cari, yaitu akar 32. Kemudian panjang DH itu 4. Nah, karena sisi BH berada di depan sudut siku-siku, maka BH merupakan hipotenusa. Sehingga dapat kita cari panjang BH-nya menggunakan teorema Pitagoras. Jadi, rumus Pitagorasnya yaitu BH kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Sehingga akar dari 32 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kuadrat dari akar 32 itu 32.
Kuadrat dari akar 32 itu 32 dan kuadrat dari 4 yaitu 16. Maka BH kuadrat sama dengan 32 ditambah 16 sama dengan 38. Karena kita mencari panjang BH, maka 38-nya kita akarkan. Jadi, panjang BH adalah akar 38 satuan. Sampai di sini dulu ya videonya. Untuk teman-teman yang masih bingung dengan materi ini, bisa diulang lagi ya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.